warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Nining Faryani SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 SD Negeri 5 Simul Timur, Kabupaten Simelu. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Ibu Radiatun SPD. Beliau adalah guru kelas 4 SD Negeri 5 Simul Timur. Assalamualaikum Bu Atun. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar hari ini Bu Atun? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Jadi gini Bu Atun, hari Ya. ini kita kan akan melakukan kegiatan praobservasi nih. Jadi saya akan menyampaikan terlebih dahulu nih kepada Bu Atun mengenai tujuan supervisi nih ya Bu, Ya. yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Bu. Nah, kira-kira kelas mana nih Bu yang akan Ibu isi nih untuk kegiatan supervisi kita hari ini? Ya, baik Bu. Sesuai dengan kelas yang saya ampu saat ini, kelas 4 Bu. Kelas 4 ya Bu Atun ya. Iya. Jadi sepakat kita ya Bu ya, kita akan melaksanakan observasi kali ini tuh di kelas 4 ya Bu. Iya. Ya, kapan tuh Bu kira-kira akan dilaksanakan Ibu sempatnya? Insya Allah Kamis Bu, tanggal 4 Agustus. Tanggal 4 Agustus Iya. Bu ya. Baik, sepakat kita ya Bu, insya Allah. Jadi begini Bu Atun, di observasi nanti kira-kira apa tujuan Ibu yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi kita nanti? Iya, baik Bu. Tujuan saya di observasi ini, saya ingin membangun kemitraan bersama murid-murid, sama siswa, yaitu dengan menerapkan strategi salah bukan masalah. Ya, karena yang selama ini Bu yang saya hadapi, anak-anak dalam diskusi mereka bukan tidak mampu memberikan pendapat, hanya saja mereka tidak berani karena takut salah. Begitu ya Bu artinya. Iya. Jadi bagian mana nanti itu Bu yang akan saya amati? Saya ingin Ibu mengamati pada bagian keaktifan siswa dalam yang pertama dalam berdiskusi kelompok, bekerjasama dengan kelompoknya. Selanjutnya dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan memberi pendapat terhadap teman atau kelompok lain. Begitu ya Bu ya. Iya. Nanti Ibu akan menggunakan strategi apa tuh Bu agar murid Ibu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapat pada kelompok lain tuh Bu? Iya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya ingin menerapkan strategi salah bukan masalah, sehingga anak-anak lebih berani mengungkapkan pendapatnya ataupun memberi komentar terhadap kelompok lain tanpa takut salah. Nah, harapannya setelah kegiatan praobservasi ini kira-kira apa ya Bu? Harapan saya semoga setelah ini anak-anak memiliki keberanian dan mampu bekerja sama selama proses atau selama berdiskusi kelompok di kelas. Baik, bagus sekali nih Bu rancangannya. Jadi mudah-mudahan observasi supervisi kali ini berjalan dengan lancar dan nanti tidak ada kendala apapun sehingga bisa menghasilkan yang baik. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Atun atas Sama-sama, kerjasama perbincangannya hari ini. Terima kasih Bu Ya, Atun. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Mana ketua kelasnya? Ayo, ketua kelas pimpin doa. Maju ke depan.
Ada yang nggak hadir? Siapa? Arsil. Kenapa Arsil nggak hadir? Nggak ada kabar. Oke. Siapa lagi? Alia. Kenapa Alia? Izin. Kenapa dia? Mana? Oh iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, kita doakan semoga yang tidak hadir hari ini kalau berhalangan segera dimudahkan sehingga kita bisa berhadir di sini untuk mengikuti pelajaran. Oke. Baik anak ibu semua. Hari ini pelajaran kita IPAS kelas 4 yaitu tentang bagian tubuh tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan. Baik, anak ibu kenal dengan tumbuhan? Apa itu tumbuhan? Apa tumbuhan? Iya, tanaman. Ya, materi pokoknya bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini dengan mempelajari bagian tubuh-tumbuhan, anak-anak ibu dapat mengidentifikasi apa saja bagian-bagian tubuh tumbuhan. Berarti tumbuhan itu ada tubuhnya, ada bagian-bagian dari tubuhnya. Yang selanjutnya tujuan kita mempelajari bagian-bagian tubuh tumbuhan agar anak-anak ibu tahu apa fungsinya. Bagian-bagian tubuh tumbuhan itu apa fungsinya? Oke. Untuk lebih jelasnya ada lagi di sini manfaatnya. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditarik. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditarik. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah
penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Ayo. Nanti berkelompok silakan tunjuk perwakilannya. Lihat bagian tumbuhan, bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dibagi menjadi beberapa macam, yaitu akar, batang, buah, daun, dan bunga. Fungsi akar adalah menyerap air dan nutrisi dan menopang pertumbuhan. Ikhtiarkan berjuang berkarya, adalah mengantarkan nutrisi dari akar. adil makmur damai dan Si sejahtera. buah adalah menyimpan cadangan makanan, dan biji yang jatuh akan menjadi tumbuhan yang baru. Rasa bersyukur Si daun adalah prosesnya fotosintesis. ayun langkah Dan terakhir fungsi bunga, tempat reproduksi tumbuhan. akhlak mulia itulah dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju berbudaya. Lanjut kelompok 1, 2, 3. Iya, 3. Bangsa Silakan. martabat negara, tapi ragam memampukan kita. Ikrarkan, suarakan keadilan, mendorong, menjunjung kemanusiaan, emansipasi anak bangsa. Fungsi bagian tumbuhan, fungsi akar untuk menyerap air dan nutrisi. Fungsi batang menyalurkan nutrisi ke seluruh bagian. Kami putra putri Daun Indonesia untuk melakukan mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu Indonesia, menjunjung rasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan iman dan takwa pada Tuhan, kita jadi negara yang jaya. Dengan iman dan takwa pada Tuhan, kita jadi negara yang jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih muda. Fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan. Fungsi akar untuk menyerap air dan nutrisi di dalam tanah dan memperkokoh tumbuhan. Fungsi batang Kami untuk menyebarkan putri nutrisi dan Indonesia bagian. mengaku bertumpah darah yang satu tanah Fungsi daun air untuk Indonesia. melakukan fotosintesis. Berbangsa yang satu Indonesia, menjunjung rasa persatuan bahasa
Wujudkan cinta, rasa dan rasa, adil, makmur, damai dan sejahtera. Ayo ada ibu tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, terima kasih ya ibu. Baik, baik. Jadi dari hasil diskusi kita tadi dapat kita pahami bagian-bagian tubuh tumbuhan apa saja tadi nak? Bagian-bagian tubuh tumbuhan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya? Apa? Iya, besar pada buah katanya. Oke, baik. Jadi anak ibu semua, fungsi akar apa? Semuanya menjawab. Apa fungsi akar? Apa fungsi akar tadi? Menyerap air dan nutrisi. Apa lagi yang kedua? Iya, yang kedua apa? Memperkokoh tumbuhan. Lanjut, bagian tubuh yang kedua adalah batang. Apa yang kedua? Batang. Apa fungsi batang? Menghantarkan nutrisi. Lanjut, apa lagi yang ketiga? Daun. Apa fungsi daun? Ayo, salah tidak masalah. Persatuan bahasa Indonesia. Takwa pada Tuhan, kita jadi negara yang jaya. Yang terakhir di pulau Sumatera ya. Takwa pada Buah. Apa fungsi buah? kita jadi negara yang jaya. Ibu akan bagikan soal, ya, soal untuk anak-anak kita semua untuk dikerjakan ya. Ini bukan tugas kelompok, tapi tugas mandiri. Darah yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu Kalau Indonesia. sudah selesai, Menjunjung kalau sudah selesai nanti bisa dikumpulkan ya. Indonesia, jujur bersikap Oke. dalam Ibu masyarakat, kasih waktunya berjuang berkarya, 20 menit. wujudkan cipta, Oke. rasa Sudah selesai Ibu? adil, Ibu makmur kumpul ya. dan Sudah sejahtera. selesai. Baik. Ibu, alhamdulillah sudah selesai ini. Sudah selesai. Dan rasa Ya, yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Iya. menjadi sehat, ayo langkah menuju kejayaan. Niat jadi generasi penerus bangsa, akhlak mulia itulah dasarnya. Sinergikan semua sumber daya yang ada, Indonesia maju berbudaya. Dengan berakhirnya tadi tugas kita, maka alhamdulillah Semangat nasib berakhir juga materi kita pada hari ini. angkat harkat dan martabat negara, tapi ragam memampukan Oke, kesimpulannya bagian-bagian tubuh tumbuhan. keadilan. Yang pertama akar, fungsinya memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua menyerap air dan serat. Yang ketiga mengangkut zat makanan.
Bu. Kami Yuk proses fotosintesis dan berperan dalam perputaran gas karbon dioksida. Selanjutnya yang keempat, bunga. Tempat terjadinya penyerbukan penghasil gigi tumbuhan dan tambah reproduksi tumbuhan. Selanjutnya buah, yaitu tempat terdapat makanan bagi buah dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Baik, Ibu. Bagaimana perasaan hari ini? Sedih? Ada yang sedih? Ada yang sedih? Marah? Ada yang marah? Ada yang senang? Senang? Senang karena dapat ilmu. Baik ya Ibu, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik kan Ibu, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu fungsi bagian-bagian tumbuhan yang lain ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa anak Ibu. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa kursinya dirapikan kembali.